Baru saja Hamas melakukan serangan ke wilayah Israel, guys. Dan Israel pun langsung membalas cepat dengan mengirimkan pasukannya, rudalnya, senjatanya untuk menggempur wilayah Palestina, khususnya yang ada di jalur Gaza ya. Nah, teman-teman penasaran nggak sih, kenapa Timur Tengah itu kok konflik terus ya, perang terus, berkecamuk di mana-mana, kayak nggak ada habis-habisnya gitu guys. Ini kayak batu bara di Kalimantan nih, digali-gali terus nggak habis-habis, ada aja terus. Nah, apa ya penyebabnya? Kok bisa ya? Kan lu tahu dong, perang itu mahal, perang itu butuh bensin, perang itu butuh makanan, butuh tentara, butuh pasukan yang besar, logistik yang banyak gitu. Tapi kok bisa terus-terus terjadi? Lama-lama kita kan jadi bertanya ya, jangan-jangan ini semua ada yang atur. Ya, mungkin saja, mungkin bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tapi karena ini kan channel bisnis ya guys, kita nggak membahas tentang politik. So, yang akan kita bahas adalah, kalau ini terus-menerus berlangsung, berarti akan ada pihak yang diuntungkan. Berarti ada bisnis yang diuntungkan. Kalau ada bisnis yang diuntungkan, tentunya pasti ada perusahaan yang tambah cuan, tapi ada juga yang tambah rugi. Dan relasinya seperti apa? Kalau lu penasaran, Israel versus Palestina, siapa yang diuntungkan? Jangan di skip video ini. So let's check this out. Oke guys, sebelum kita masuk ya membahas Israel versus Palestina, ini gue mau kasih sharing dulu 4 poin penting ya, pelajaran yang kita bisa ambil dari perang yang fresh from the oven juga sebetulnya, dan bikin kita cuan gede di tahun lalu, yaitu apa? Perang antara Ukraina dengan Rusia. Nah, apa yang kita bisa pelajari ya dari skala perang yang ada di Ukraina dengan yang ada di Timur Tengah? Pertama, soal skala. Skala di level ekonomi Eropa, Rusia itu salah satu negara dengan ekonomi yang bagus di Eropa ya. Populasi yang cukup besar, begitupun Ukraina. Nah, ketika mereka terjadi perang, dampaknya itu bisa kemana-mana. Kenapa? Karena Rusia salah satu produsen minyak dan gas terbesar di dunia. Ukraina sendiri salah satu produsen gandum, bahan makanan, yang terbesar juga di dunia. Itu ketika kita ngomong skala, ketika mereka berperang, dampaknya bisa merembet kemana-mana. Tapi khusus untuk Hamas lawan Israel, kalau skenario perangnya masih terbatas antara Hamas versus Israel doang, maka dampaknya juga masih akan terbatas. Kenapa? Ya karena jalur Gaza itu kecil, sumprit, kejepit antara Mesir sama Israel. Nah, Israel sendiri juga wilayahnya kecil banget. Lu main golf di sini mukul udah kena tetangga lu di sebelah sana. Saking kecilnya negara itu. Jadi dampaknya terhadap perekonomian itu masih akan terbatas. Walaupun pasti akan menyebabkan cekukan sedikit nih. Gitu kan. Buat beberapa komoditas tertentu. Nah, komoditas apa ya yang bisa terdampak? Ya, nomor 2 kita ngomong. Karena mereka ini, dua negara di Timur Tengah ini bukan produsen minyak dan produsen pangan terbesar di dunia. Tetapi karena mereka bersinggungan ya, wilayahnya itu bertetangga ya, dengan negara-negara Timur Tengah lain yang notabene mayoritas bisnisnya jual beli minyak. Jadi apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi ya harga minyak bakal cekukan sedikit nih. Gitu kan. Orang-orang bakal khawatir, oh harga minyak bakal bisa naik nih, bisa di atas 90 sampai 100 dolar per barel. Menurut gue sangat relevan ya, tapi tidak mungkin bisa menyebabkan kenaikan yang super signifikan. Kalau skala perangnya, ingat yang nomor 1, skala perangnya masih terbatas sama Israel. Nah, yang ketiga, yang penting buat kita pelajari dan cermati, berdasarkan kejadian perang di Rusia Ukraina itu ya, selain minyak bumi, ada salah satu komoditas atau salah satu mineral yang juga bisa naik, terapresiasi karena perang, namanya emas. Karena ketika situasi inflasi makin mahal, barang-barang makin mahal, berkecamuk perang di mana-mana, konflik di mana-mana, salah satu yang membuat orang pengen berinvestasi paling aman itu adalah beli emas. Kenapa? Lu beli emas ya kemungkinan besar lu bisa bawa pindah-pindah itu emas.
Apalagi kalau masih kecil ya, emas lu cuma 1 ton, 2 ton ya. Gitu kan. Tapi bayangin teman-teman kalau investasinya beli rumah, beli tanah, terus kena rudal itu rumah, apa? Buat apa beli rumah mahal-mahal? Tanah, dijajah, diambil negara seberang. Buat apa lu beli tanah? Jadi dianggap jadi investasi yang beresiko tinggi. Jadi di negara-negara konflik, harga properti itu murah. Now, apa yang naik dan akan terepresiasi? Tadi kita bilang ya, minyak walaupun sedikit doang, karena kalau skalanya masih kecil. Lalu selanjutnya apa? Emas. Kenapa? Karena orang menganggap itu sebagai safe haven, lu bisa transaksi di mana saja. Contoh, sekarang lu pegang rupiah, pergi lalu ke Amerika ya, atau pergi ke Kanada, mau beli es cendol di sana. Bisa nggak bayar pakai rupiah? Nggak laku, nggak terima. Tapi kalau lu bawa emas, bisa nggak bayar di sana? Bisa-bisa aja. Kenapa? Karena itu udah dianggap berlaku umum bahwa emas mempunyai nilai yang sangat mahal dan berlaku internasional. Jadi sifatnya apa? Global dan bisa dipakai di mana saja, kapan saja, dan berlaku sebagai barang mahal, logam mulia di negara apapun di dunia ini. So, emas akan menjadi salah satu komoditas yang akan diuntungkan, apalagi kalau harga barang-barang semakin mahal karena perang-perang yang terjadi di mana-mana ini. Sekarang kita masuk ke situasi yang keempat nih, pelajarannya. Kalau seandainya perangnya itu melebar, awalnya cuma Rusia sama Ukraina, tiba-tiba masuklah si ini dukung ini, si ini melakukan ban terhadap si ini nyuplai drone ke sini, si ini melakukan blokir terhadap transfer internasional menggunakan mata uang rubel. Akibatnya makin banyak negara turut campur di dalam konflik yang ada di sini. Artinya apa? Konfliknya semakin melebar. Dan ini ada potensi. Jadi skenarionya apa? Yang keempat. Yang keempat adalah ketika kemudian perang yang berkecamuk antara dua negara ini, dua negara kecil ini, Israel sama Palestina, terus kemudian merembet ke negara lain. Di Timur Tengah tentunya ya, tetangga-tetangga mereka juga yang namanya Iran dan Arab Saudi. Kalau seandainya mereka sampai ikut campur dan ikut turun berperang di sini, nah ini baru menjadi masalah yang sangat besar. Kenapa? Karena Iran sama Arab Saudi adalah salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia. So, kalau kemudian negara ini ikutan dalam konflik ini, ya udah pastilah investor-investor pemain minyak bumi udah tambah cuan, udah pasti. Nah, itu yang perlu kita pantau sekarang. Kenapa? Karena dampaknya akan makin jelas dan makin besar. Karena minyak bumi, energi, itu masuk ke semua sektor. So, siap-siap saja, itu bisa mempengaruhi perekonomian dunia, perekonomian Indonesia, menyebabkan harga barang-barang makin mahal, inflasi makin tinggi. Tidak terkecuali di Indonesia. Dan pengaruhnya ke sektor keuangan itu bisa sangat-sangat besar. Dan ini bisa meningkatkan resiko ekonomi, resiko berbisnis dengan sangat cepat. Ya termasuk, tadi di dalamnya, kenaikan harga emas dunia. Itu bisa menjadi indikator seberapa takutnya manusia di bumi ini dengan situasi perang, dengan situasi konflik yang ada. Jadi indikator konflik itu ya salah satunya emas. Nah teman-teman bertanya dong, ada kemungkinan nggak ini masuk ke Iran, masuk ke Arab Saudi, melebar ke sana? Menurut gue ada kemungkinan itu. Kalau berdasarkan berita terakhir kan udah ratusan ribu orang yang tewas nih. Tetapi konfliknya masih aja di sekitaran Gaza dengan Israel. Tapi teman-teman Palestina itu dibagi jadi dua, lu tahu nggak? Palestina yang di utara, yang orang suka bilang sebagai West Bank. Lalu ada yang di sebelah selatan, yang orang bilang sebagai Gaza. Mayoritas itu perang hanya terjadi yang masih sisi selatan nih. Sisinya sih Hamas. Sekarang kita kembali ke konteksnya, siapa sih yang diuntungkan? Kalau mereka ini perang-perangan tembak-tembakan terus ya. Ya pertama yang kita harus lihat adalah situasi ekonomi politik di negara itu sendiri. Yaitu di Israel. Israel tahu nggak kalian? Sebelum diserang oleh Hamas, itu lagi heboh mereka. Demonstrasi panjang besar-besaran karena lagi ada sistem perundang-undangan peradilan yang baru. Dan itu katanya membuat kontrol hakim Mahkamah Agung di sana menjadi tidak netral. Karena harusnya hakim itu netral kan. Tapi sekarang sifatnya hakim itu bisa jadi ya di bawahnya presiden lah. So banyak rakyat di sana bergejolak and konflik. Akibatnya apa? Partai mayoritas di Israel yang paling populer namanya Partai Likud. Partainya Benjamin Netanyahu. Itu popularitasnya makin drop karena demo-demo parah. Nah dia sebetulnya bisa diuntungkan nih dengan terciptanya perang ini. Karena dia kan anti banget nih sama Palestina. Dengan adanya perang dengan Palestina ini, bisa-bisa popularitas dia meroket nih ke bulan. Ya harapannya mungkin seperti itu. Jadi itu sebuah skenario yang bagus ya. Tapi dengan catatan ya Israel menang perang juga. Udah pasti bisa terpilih lagi nih Partai Likud kembali berjaya nih. Cuman kalau kita lihat makin ke sini, ada juga loh pihak-pihak yang merasa Israel itu kecolongan. Kok bisa-bisanya tentara Hamas masuk culik rakyat Israel? Kok bisa-bisanya ada rudal menembus Iron Dome pertahanan udaranya Israel? Kok bisa sih intelijen kita lemah? Akibatnya apa ya?
Kalau seandainya perang ini makin berlarut-larut, ujung-ujungnya ya pasti warga Israel bakal menyalahkan pemerintahan dan partai yang berkuasa sekarang. Dan bisa jadi ini malah jadi buah si malakama bagi penguasa di Israel sekarang. Karena faktanya orang-orang nanti makin lama makin bete kalau perang itu terus lama dan berlarut-larut. Apalagi kalau tidak disupport oleh warganya sendiri. Nah, teori ini udah banyak dibuktikan ya, bahkan termasuk di Rusia, di Ukraina. Popularitas Presiden Vladimir Putin itu meroket karena rakyat berbondong-bondong tuh mendukung negaranya, semangat nasionalismenya. Jadi terbukti perang itu bisa mendongkrak popularitas seseorang. Hurra! Sama juga dengan yang di Ukraina. Ternyata presidennya cukup pintar, cukup populer, dan dukungan rakyat itu semua terpusat kepada beliau, Zelensky. Jadi dia betul-betul bisa menikmati kenaikan popularitas itu dari situasi perang ini. Bahkan negara yang gak ikut perang aja bisa naik juga tuh elektabilitasnya karena mereka mendukung Ukraina atau karena mereka mendukung Rusia. Jadi perangnya ini sangat-sangat bagus dan udah terbukti ampuh. Ya bahkan di Amerika Serikat sendiri itu banyak presiden terpilih langsung bikin perang. Semangat nasionalisme naik terpilih lagi. Jadi metode yang standar lah. Jadi teman-teman kalau melihat situasi perang itu nggak bisa hitam putih, oh ini si ini benar, oh si ini salah. Banyak alasan di belakang itu yang memang bisa kita faktorkan untuk menjadi salah satu penyebab terjadinya perang, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Nah satu yang menarik nih yang gue mau catat di sini lah. Semenjak terjadi serangan Hamas itu, popularitas Tentara Nasional Israel atau yang namanya IDF itu ternyata melonjak naik lebih dari 70%. Ternyata rakyat itu makin cinta tanah air, makin cinta militernya. Mereka pun mendukung ke sana. Yang lebih gila lagi apa? Panglima TNI, Tentara Nasional Israel yang namanya Herzi Halevi itu dapat 57% approval ratingnya. Jadi dia sangat-sangat populer gara-gara perang ini. Peringkat duanya, ya Kementerian Pertahanannya. Jadi Menteri Pertahanan yang namanya Yoav Galan itu punya 54% ratingnya. Jadi di sini kita bisa lihat apa? Sejak terjadinya perang, lebih dari 50% para pemilih itu makin cinta dengan petinggi-petinggi tentara itu sendiri. So, ya di sini kita bisa lihat, oh banyak juga ya yang diuntungkan. Nah, yang kedua, kita ngomong, dan ini salah satu inti dari kenapa video ini dibuat, kita mau ngomong bisnis. Nah, teman-teman tahu nggak, strateginya Hamas, gimana cara mereka bisa menggempur Israel dengan mereka meluncurkan ribuan roket ke dalam wilayah Israel. Untuk apa? Mengacaukan sistem radarnya mereka. Apa? Israel punya teknologi terkenal yang namanya Iron Dome itu. Mereka beli dari perusahaan militer dari Amerika. Nah, sistem Iron Dome ini, sistem pertahanan Israel ini terdiri dari 4 paket. Jadi teman-teman bisa bayangin, kenapa mereka bisa survive selama ini? Karena banyak rudal, banyak pesawat jet musuh sebelum masuk ke wilayah Israel, itu udah dihancurkan di udara. Ketika ada rudal musuh datang, dideteksi oleh radar, terus kemudian mereka meluncurkan rudal untuk mencegat di tengah jalan. Hebat ya, canggih ya, canggih. Tapi kemudian terbukti tidak ampuh. Kenapa? Karena kemudian Hamas meluncurkan bukan cuma satu rudal, tapi ribuan rudal dalam waktu 1 jam saja. Nah ini bikin gelagapan nih sistem Iron Dome ini. Mereka jadi bingung, mana rudal yang harus kita cegat? Ada 20 rudal di depan. Di sebelah kiri ada lagi 20. Di sebelah lagi ada 100. Akibatnya apa? Keteteran, jadi sistemnya sempat error. So, ada begitu banyak rudal yang tembus dan hancur dan jatuh ke wilayah Israel. Nah teman-teman tahu nggak, bisnis rudal itu salah satu bisnis yang paling nikmat. Kenapa? Karena harganya itu sangat-sangat mahal. Tadi ya gue bilang bahwa Israel itu punya Iron Dome. Jumlahnya ada berapa? Terakhir ada 11 unit. Nah, 1 unit itu harganya 2 triliun. Jadi kalau ada 11 unit, mereka harus spending money minimal 22 triliun. Ini buat alatnya doang tadi. Yang gue bilang ada radarnya, ada alat untuk analisanya, ada alat untuk peluncur rudalnya. Itu satu paket, harga 2 triliun lu mau beli. Satu paket unit itu bisa melindungi area seluas 155 km persegi. Dan setiap satu alat memiliki 3 peluncur roket interceptor. Satu peluncur roket memiliki 20 interceptor. Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa mahalnya paket ini. Ada peluncur roketnya, di masing-masing peluncur roket ada roketnya sendiri. Isinya berapa? Bisa sampai 20 unit. Nah, satu unit interceptor itu harganya 750 juta. Buat hitungan gampangnya apa? Israel itu udah meluncurkan Iron Dome itu, pelindungnya itu. Minimal 1000 roket. Satu roket harganya 750 juta. Jadi 750 juta dikali 1000 roket
udah habis 750 miliar. 1000 roket itu diluncurkan oleh Iron Dome untuk melindungi wilayah Israel dari serangan rudal Hamas yang diberi nama dengan roket Qassam. Nah, lu tahu harga roket Qassam ini, satu unit harganya 7,5 juta, bro. Jadi kemarin mereka habis luncurin 3.100 roket. Kalau lu kali 3.100 roket dikali 7,5 juta, artinya modalnya si Hamas itu cuma 23 miliar. Ingat, 3.100 roket modalnya 23 miliar. Israel modalnya 750 miliar. 1.000 roket berusaha menghentikan 3.000 roket, ya nggak bisa lah. Akibatnya apa ya? Sistem mereka kalah. Jadi dari segi hitung-hitungan ini aja kita udah lihat strategi cuannya ya. Tekor banget nih Israel untuk melindungi wilayahnya dari roket datang hanya seharga 7,5 juta. Dia harus mencegat dengan roketnya sendiri, roket Tamir itu yang harganya 750 juta satu biji. 750 juta Israel, 7,5 juta Palestina. Boncos, bro. Makin banyak roket diluncurkan, makin boncos di sini. Tapi dari sini lo tau juga dong, memang harganya mahal, satu roket 750 juta ya. Kalau roketnya si Qassam itu, Palestina handmade itu harganya cuma 7,5 juta perak. Bikinnya di garasi rumah. Dilawan dengan roket buatan industri militer yang canggih punya Rafael itu. Tapi dari sini kita bisa lihat, oh berarti Rafael itu makin diuntungkan. Iya betul. Jadi bisa dibilang perang ini bisa menguntungkan bisnis roket-roketan. Jadi teman-teman yang punya hobi main tembak-tembakan, main roket, peluncur granat, segala macam, itu bisa makin cuan di bisnis ini. Dan ini menciptakan pelajaran baru dan peluang baru. Bahwa apa? Terbukti bahwa prajurit-prajurit dari Hamas itu belajar dari perang Ukraina. Strategi Ukraina untuk melawan Rusia yang punya banyak peluru, misil, rudal canggih, itu ternyata mereka bisa taklukkan hanya dengan pakai drone. Drone-drone yang harganya murah. Satu rudal Rusia itu harganya jutaan dolar. Ukraina ngelawan cuma dengan drone. Drone-drone yang harganya nggak nyampe 100 juta. Dikirimkan ke kilang-kilang minyak Rusia. Dan itu ternyata berhasil sukses. Jadi dari sini ya, pelajaran yang kita bisa ambil apa? Pertama, semoga perang ini tidak semakin meluas. Kalau semakin meluas, harga emas makin naik, harga minyak bumi bisa jadi makin naik. Itu skenario pertama. Skenario kedua, kalau semakin banyak orang senang main perang-perangan, artinya apa? Saham-saham yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan militer itu juga bisa tambah cuan. So, ini adalah salah satu hal yang mungkin bisa memperparah atau bahkan mempercepat datangnya Perang Dunia III. Nah, kita teman-teman harus saling berdoa lah ya, semoga itu nggak kejadian, semoga bisa damai-damai aja nih Timur Tengah. Satu yang menurut gue harus dipantau adalah bagaimana posisi Rusia dan China dalam perang ini. Kenapa? Karena Israel, Palestina ya negara kecil. Tapi kalau udah turun Iran dan Arab Saudi, dan lu tahu sendiri Iran ini best friend dengan Rusia, Arab Saudi ini best friend dengan Amerika, ya jangan sampai ini bisa jadi perang yang merembet kemana-mana. Karena kalau itu terjadi, sudah pasti akan berdampak kepada dunia politik, dunia sosial, dunia ekonomi, dan kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia. Oke guys, jadi tadi kita udah lihat kan betapa mahalnya perang ini ya. Israel aja habis sampai miliaran. Roketnya aja harganya ratusan juta, 700 juta lebih. Sementara roketnya si Hamas, Palestina itu cuma 7,5 juta modalnya guys. Jadi lu penasaran gak? Kok bisa banyak banget ya duitnya si Israel ini? Mereka bisa kirim rudal, bisa punya peralatan begitu canggih, begitu mahal. Nah kalau lu penasaran rahasia suksesnya Israel, rahasia cuannya Israel, kenapa bisnisnya bisa besar, ekonominya maju, lu bisa cek video kita part 2 tentang rahasia bisnis Israel. Sampai ketemu di part 2. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.